Selamat datang di How to Train Your Big Black Juicy. Filmnya mulai sama di kampung, namanya Burke. Nih kampung punya masalah hama, tapi hamanya itu naga. Kenapa mereka nggak tinggalin kampungnya? Ya soalnya mereka Viking, pengennya ke Valhalla. Ini karakter utamanya, namanya Hiccup, yang artinya literally cekukan. Soalnya menurut Viking, nama aneh bisa ngusir gnomes sama trolls. Desa dia sekarang lagi diserang sama banyak naga, terus dia mau bantuin mereka. Tapi ini bokapnya nggak kasih. Namanya Stoic. Dia juga pemimpin desanya. Dan kita lihat si Hiccup itu ternyata blacksmith, atau tukang besi. Tapi sama tangan si Hiccup nggak ada otot sama sekali. Terus ini teman-temannya si Hiccup, yang gendut namanya Fish. Ini douchebag namanya Snoutloud. Oh ya BTW guys, pas gue lagi cari foto nih orang, gue malah ketemu informasi dia di Winnie the Pooh Wiki, entah kenapa. Nih dua anak kembar namanya Rafnut sama Tafnut, atau si TJ Miller lagi. Dan yang terakhir, Astrid. Gak ada. Bentar. Nih cewek umur berapa ya? Si Hiccup mau bunuh naga, tapi nggak dikasih sama teman bokapnya. Gue lupa nama teman bokapnya siapa. Mereka tiba-tiba diserang sama satu naga misterius, namanya Night Fury. Jadi si Hiccup pakai kesempatan ini buat tangkap naganya. Dia nembak asal dan kena. Terus tiba-tiba disamperin sama nih naga. Bokapnya terpaksa harus selamatin dia. Jadi semua naganya bebas, sama bawa kabur hewan ternak mereka semua. Bokapnya abis itu marahin dia, kayak, lu bisa gak sih ikutin perintah? Gak bisa, daddy. Gue tiap kali lihat naga rasanya pengen, gak boleh. Sana balik ke kamar lo. Oh iya BTW, bokapnya kan namain anaknya Hiccup atau cekukan. Dan Hiccup itu kan hal yang paling nyebelin ama nggak penting yang terjadi di hidup kita. Mungkin ini artinya si Stoic tadinya mau abort si Hiccup kali. Excuse me, barmaid. I'm afraid you brought me the wrong offspring. Oke, mungkin waktu itu Pixar ngeliat scene ini dan mereka kira keren kali. Makanya 1 tahun kemudian, Brave keluar. Lang me your lumrick me a moose nail lee your gun away a teardrop in his eye. Hey, she back me lassie. Balik ke bokapnya. Bokapnya lagi ada meeting sama rakyatnya. Kayak, ayo siapa yang mau cari markas naganya? Yang nggak mau cari harus jagain Hiccup. Jadi mereka semua ekspedisi sekarang. Oh iya, teman bokapnya juga suruh bokapnya masukin si Hiccup ke camp latihan lawan naga. Balik ke si Hiccup lagi cariin tempat landingnya si Night Fury. Awalnya si Hiccup mau bunuh, tapi entah kenapa dia malah bebasin naganya. Pas dia bebas, si Hiccup pulang ke rumahnya. Dan di sini bokapnya turutin permintaan si Hiccup yang tadi. Dia masukin si Hiccup ke camp latihan lawan naga. Besok harinya, si Hiccup sama teman-temannya disuruh lawan nih naga bogel. Dan of course si Hiccup nggak kuat lawan naganya. Pas dia dipojokin, si Hiccup sekarang bingung. Soalnya kemarin si Night Fury kagak bakar dia pas ada kesempatan. Jadi dia cariin si Night Fury lagi dan ketemu. Naganya ada di sini. Tapi ada yang aneh. Dia kayak seolah-olah terjebak. Pas si Hiccup lihat lebih teliti, ternyata sayap ekor dia hilang sebelah. Jadi dia nggak bisa terbang. Kenapa nih naga mirip kucing ya? Pas malamnya, teman bokapnya suruh dia baca nih buku yang isinya tentang naga. Dan dia lihat semua naga-naga yang bahaya sama ini. Night Fury ternyata naga yang paling bahaya sama informasinya paling dikit. Besok harinya, si Hiccup latihan lagi lawan nih naga di dalam labirin. Semua orang pada kabur dari naganya, kecuali si Hiccup yang nanyain tentang si Night Fury terus ke teman bokapnya. Si Hiccup sekarang samperin si Night Fury lagi sambil bawa nih Fish. Pas si Hiccup mau kasih makan, abis si Night Fury makan, dia malah lapain setengah ikannya supaya si Hiccup bisa makan. Ya ini basically kayak kucing bawain tikus gitu. Si Night Fury ternyata suruh si Hiccup makan ikannya. Dan of course, sama kita juga lihat ini. Si Hiccup sekarang lagi gambar di tanah dan kayak kucing, si Night Fury kepo. Jadi dia ambil kayu sama ikutan gambar. Dan akhirnya si Hiccup berhasil temenan sama si Night Fury. Oh iya BTW guys, di scene pas si Night Fury maju tapi tiba-tiba mundur lagi, ini sebenarnya animasi error. Tapi animatornya suka banget sama errornya, jadi mereka pakai scene nih. Si Hiccup sekarang lagi bareng teman-temannya lagi. Terus teman bokapnya lagi ngejelasin tentang naga yang gak bisa terbang itu, naga yang udah mati. Sama si Hiccup diam-diam keluar dari grupnya. Tapi si Astrid sadar, sama dia jadi sus. Si Hiccup sekarang lagi desain sayap buat ekor si Night Fury, supaya dia bisa terbang lagi. Besok harinya, si Hiccup kasih desain sayapnya ke si Toothless. Ya si Hiccup kasih nama naganya Toothless. Dan bisa, si Toothless bisa terbang. Tapi masih belum perfect sayapnya. Oh ya, si Hiccup juga tahu kalau naga ternyata benci sama belut. Si Hiccup sekarang latihan lagi, lawan di naga yang punya 2 kepala. Satu kepala keluarin gas, yang satu lagi keluarin percikan api. Your butts are getting bigger. We thought you were a dragon. Mereka saudara BTW. Your butt is huge. What did you say? He said your butt is... I heard him. Si Hiccup mau diserang, tapi tiba-tiba naganya takut. Dan ternyata si Hiccup bawa belut yang tadi. Buat lihat yang takut sama belut itu, si Toothless doang atau semua naga. Semua teman-teman dia, of course langsung kaget ngeliatnya. Si Hiccup sekarang lagi desain ulang sayapnya lagi, sama tambahin saddle.
Terus dia lihat si Toothless demen sama rumput ini. Kayak kucing yang tiduran di karpet. Jadi dia bawa tuh rumput ke latihannya buat dites lagi. Lama-kelamaan, si Hiccup jadi dapat banyak perhatian dari semua warga kampungnya. Sama dia juga mulai disukain sama teman-temannya. Kecuali si Astrid. Buset, ini kenapa dia marah banget ya? Si Hiccup jadi bisa tidurin naganya. Pakai pantulan cahaya buat ganggu naganya. Sama si Hiccup juga udah desain sayapnya. Yang bisa bikin si Toothless terbang. Tapi dia malah nggak sengaja ikat mati badan dia ke si Toothless. Jadi dia terpaksa bawa si Toothless ke kampungnya buat potong talinya. Si Astrid somehow ada di sana. Dan dia tanpa sus. Imagine kalau mereka ketahuan sama si Astrid. Ntar si Astrid ngadu ke semua orang, terus orang-orang kira dia gila. Sama masukin dia ke rumah sakit jiwa. Besok-harinya, bokapnya si Hiccup sekarang udah balik dari ekspedisinya. Tapi ekspedisinya gagal. Balik ke si Hiccup, dia sekarang mau cobain terbang setinggi mungkin, tapi malah jatuh. Kayak si Tony Stark pas cobain Mark II-nya. Atau kayak si Icarus lah ya. Tapi untungnya dia berhasil ke si Toothless lagi. Dan dia udah jago. Si Hiccup sekarang lagi di kamarnya, terus bokapnya datang. Dia bilang dia bangga banget sama si Hiccup. Soalnya dia dikasih tahu sama orang-orang kalau si Hiccup ngerti banyak tentang naga. Dia juga kasih si Hiccup hadiah, yaitu helm. Yang terbuat dari breastplate emaknya. Atau pelindung nenek emaknya. Ini bullshit banget sih. Emaknya aja kayak gini. Nggak mungkin pelindung neneknya segini tuh. Besok harinya, si Hiccup sama si Astrid lagi dites siapa yang layak buat bunuh naga besok. Dan pemenangnya of course si Hiccup. Si Hiccup mau kabur sama si Toothless, soalnya dia nggak mau bunuh naga. Tapi tiba-tiba malah ada si Astrid. Padahal di batunya tadi nggak ada siapa-siapa. Si Astrid langsung mau diserang sama si Toothless, tapi si Hiccup selamatin sama kenalin dia. Si Astrid of course langsung panik sama mau nge-snitch ke semua orang. Si Hiccup jadi bawa terbang si Astrid, sama mau kasih lihat dia sesuatu sebelum dia nge-snitch. Pas si Astrid mau dibawa turun. Oke, ini gimana caranya si Astrid nggak jatuh ya? Dia literally nggak pengen apa-apa. Bad Dragon? Oke, apapun yang lu lakukan, jangan pernah cari di Google, Bad Dragon itu apaan. Si Toothless malah sengaja takutin si Astrid, dan akhirnya... I'm sorry. Anjay, si Toothless wingman yang bagus banget, literally. Mereka jadi menye-menye bentar, pegangin awan, liatin Borealis, sama liatin kampungnya dari atas. Oh, ini gua sama si Neo guys. Pas mereka lagi dating, tiba-tiba ada yang kayak kontrol si Toothless buat terbang ke suatu tempat. Naga-naga yang lain juga ada malahan. Mereka ternyata dibawa ke gunung api. Pas dari dalam, ada naga yang gede banget. Ini ternyata ratunya. Ratunya paksa semua naga buat ambilin dia makanan. Kalau enggak, mereka yang bakal dimakan. Si Hiccup udah balik, terus si Astrid bilang mereka harus kasih tahu bokapnya si Hiccup. Tapi dia bilang jangan, soalnya si Toothless bakal dibunuh. Dan si Astrid untungnya setuju sama ini. That's for kidnapping me. That's for... Besokan harinya, si Hiccup harus bunuh naga ini. Tapi dia nggak mau. Dia menunjukin kalau naga itu sebenarnya binatang yang disalahpahami. Terus bokap geblek dia malah kagetin naganya. Jadi dia diserang. Dan si Toothless sama bisa denger si Hiccup sama mau selamatin dia. Soalnya mereka udah jadi saudara sehati. Karena kau dan aku sudah seperti saudara yang sangat dekat. Pas si Hiccup mau dibakar, tiba-tiba si Toothless datang buat selamatin. Gara-gara ini, semua orang langsung tangkap si Toothless. Sama bokapnya si Hiccup langsung kasih dia the talk. Sama bilang, You're not my son. My boy. bokapnya langsung pakai si Toothless buat cari sarang ratu naganya. Supaya dia bisa akhirin hama naganya. Si Astrid terus kayak, gila, kacau ya. Lu sendirian sekarang, nggak punya teman, nggak punya orang tua, nggak punya bitches. Wah, makasih ya udah diringkas. Sama si Astrid juga tanyain kenapa dia nggak mau bunuh naga. Dan si Hiccup bilang, dia juga nggak tahu kenapa dia jadi satu-satunya Viking yang nggak mau bunuh naga. Terus si Astridnya kayak, First to ride one, though. ya ntar dia juga jadi orang pertama yang naikin lu kok. Si Hiccup langsung punya ide, yaitu kasih semua temen-temennya naga juga, buat selamatin si Toothless sama semua suku dia. You're crazy. I like that. Wow, oke itu bikin gua kaget dikit. Bokapnya sekarang udah sampai di sarangnya, terus dia bukain lubang sama serang naga-naganya, dan mereka malah kira sarangnya udah hancur. Pas mereka mau balik, ayo lawan dong guys. Gimana cara lu mau masuk Valhalla kalau nggak lawan? Bokapnya langsung nyesel. Tapi di bawah si Hiccup and the gang datang. Sama mereka masing-masing punya naganya sendiri. Mereka semua dikasih tugas sama si Hiccup, kecuali si Astrid yang kerjaannya cuma naikin si Hiccup. Si Hiccup sekarang mau bebasin si Toothless, tapi dia malah tenggelam. Kasih CPR dong. Father and son, mulut ke mulut. CPR. CPR. Medic. Medic. Where? Medic. Bokapnya abis itu bebasin si Toothless, cuma pakai fucking bare hand dia. Si Hiccup sama si Toothless barengan lagi, dan mereka ajak ratunya terbang ke atas. Di sini si Hiccup tembak-tembakin ratunya, sama dia juga tembak mulut ratunya yang lagi mau sembur api. Jadi dia meledak dari dalam, kayak pas si Kratos ngebunuh Basilisk. Ratunya mati, tapi si Hiccup jatuh bareng ratunya. Bokapnya samperin, dan ternyata si Toothless selamatin si Hiccup, supaya nggak kebakar sama kena fall damage. He's alive. You brought him back alive. Si Hiccup sekarang baru bangun, dan dia udah di rumahnya. Sama ini. Oke, I guess kita tahu fall damage-nya kena di mana. Dia pelan-pelan keluar rumahnya,
Dan kita lihat ternyata sekarang suku dia kerja bareng sama naga. Wow, 2 kiss di satu film anak-anak, ha? Oh ya BTW, jangan di depan bokap lu juga kali kissingnya. Sama BTW lagi, How to Train Your Dragon bentar lagi ada live actionnya. Dan si Astrid kenapa jadi kayak gini anjir? Dah tamat. Oh iya, sebelum lu pada bagi, ini film terlalu pendek, jadi gue mau tambahin shorts yang dulu gue suka nonton. Gue gak tau lu pada pernah nonton atau kagak. Judulnya Book of Dragons. Ini short ngejelasin isi buku yang si Hiccup pelajarin pas dia latihan lawan naga. Oke, kita mulai sekarang. Filmnya mulai sama nih orang baru yang mau ikutan latih naga. Dan orangnya itu kita, penontonnya. Pakai perspektif first person di film ini. Jadi buku ini dibuat sama Viking yang namanya Borg the Bold. Awalnya dia cuma pengembala, blacksmith, petani, sama nelayan. Tapi semuanya gagal gara-gara naga. Jadi dia selalu bilang, lu lihat naga, bunuh langsung. Dan dia masukin naga-naga ke dalam golongan atau kelas yang beda. Golongan yang pertama, namanya Stalker. Tipe naga yang utamain nafas apinya buat lumpuhin mangsanya. Yang pertama, nih naga kecil, namanya Terror. Dia bisa dilatih pakai alatnya shiny. Ama usahain jangan kasih makan, soalnya kalau dikasih, ntar makin banyak yang muncul. Yang kedua naga si Snoutloud, namanya The Monster's Nightmare. Nih naga bisa nyalain api di semua badan dia. Ama jenis api yang disembur itu api cair. Atau kayak oli yang kebakar lah ya. Cara deketinnya harus pelan-pelan aja, ama pegang hidungnya. Golongan selanjutnya, namanya golongan Boulder. Jenis naga yang keras. Yang pertama namanya Gronkle, naga yang suka makan batu. Cara latihnya, cuma perlu dikasih Dragon Nip. Ya basically catnip tapi buat naga. Yang kedua namanya The Whispering Death. Naga yang hidupnya di dalam tanah. Mereka gali tanah pakai giginya yang bisa muter. Ama mereka juga bisa nembak cincin api. Tapi buat latih mereka lumayan gampang. Soalnya mereka cuma perlu digosok. Lanjut ke golongan lain. Namanya golongan Fear. Jenis naga yang stealthy. Atau yang suka mangsanya diem-diem. Yang pertama namanya Zippleback. Atau naga si T.J. Miller. Yang ada 2 kepala. Satu kepala keluarin gas. Satu kepala yang lagi nyalain api. Kalau mau latih mereka, cuma perlu kasih makan 2 kepala sekaligus. Ama harus ajak main. Terus naga selanjutnya punya 4 kepala. Namanya Snap Trapper. Mereka bisa mancing manusia pakai mulutnya yang bau coklat. Tapi mereka lemah sama hujan. Soalnya tiap kali hujan, mereka suka main hujan-hujanan sama main lumpur. Golongan selanjutnya Sharp, naga yang punya kulit tajam buat lumpuhin mangsanya. Salah satunya, naga si Astrid, namanya The Deadly Nether. Ini naga suka dandan, punya duri di ekornya, sama mereka juga salah satu naga yang punya api paling panas. Cara latihnya cuma perlu datang diem-diem, sama rabai ekornya, supaya dia tahu kalau lu bukan ancaman. Naga selanjutnya namanya Timberjack, dia punya sayap yang tajam, bisa potong hutan gampang. Cara latihnya cuma perlu garuk sayapnya, soalnya sayap dia gede banget, dan dia kesusahan buat garuk sayapnya sendiri. Sekarang ke golongan Tidal, jenis naga yang di air. Naga jenis Tidal pertama namanya Scaldren, naga yang bisa sembur air mendidih ke mangsanya. Kalau mau latih dia, cuma perlu basahin diri. Ya guess artinya mereka nggak bakal serang lu kalau lu tenggelam. Naga selanjutnya, namanya Thunder Drum, atau naga bokapnya si Hiccup. Nih naga bisa berenang cepet, ama mereka punya suara kencang buat lumpuhin mangsanya. Golongan selanjutnya, golongan Mystery. Jenis naga yang nggak diketawain cara kerjanya gimana. Ini namanya Changewing, ya basically bunglon tapi naga. Dia semburnya cairan asam, ama bisa hipnotis mangsanya. Naga selanjutnya namanya Bone Napper. Ini naga kerjanya ambil tulang dari naga mati dan jadiin tulangnya sebagai armor. Cara latihannya cuma perlu disayang kayak anjing. Golongan selanjutnya, golongan Strike. Jenis naga yang cepet, rahang kuat, sama pinter. Yang pertama namanya Skrill. Ini naga cuma ditemuin di badai petir. Mereka bisa sembur api putih, sama lindungin badannya pakai listrik petir. Selanjutnya Night Fury, atau si Toothless. Yang ini kita udah tahu lah ya. Dah tamat. Ini film pas gue bocil. Dulu bocil gue suka banget sama ini film. Tapi sequelnya gue bener-bener gak inget sama sekali jalur ceritanya. Yang gue tahu si Hiccup malah jadi PewDiePie. Oke, waktunya komen shoutout. Pemenang di komen turbo gue adalah Nebulazeria. Yang komen, ayo bang, katanya mau sleep call berdua. Liki-liki, tang love. Udah kan kemana sleep callnya? Gue rate film 8 Bale the Dread dari 10. Done med glass! Jävla bröter! Nöjd din glaser vid er! Kycklingur pau! Tide! Makasih ya buat orang yang udah support gue di bulan ini. Makasih Novel Vela, Dezaki, Tehrio, Faiza, Arif 2802, Vaneski, Wawan, Rashan Zeshiro, Ini Bintang, Winky, Denix45, Serka, Oke Bang Jaok, Glory Foxy, Chakip, Ryura, Yukichi, Bandar Jeruk, Shengpan Miyu, Ren Jasren, Nadifawari Nasrul 7002, Jasmuti, Kinzara Fasya, Pen, Raden, Zenzenli, Shi Angsa, Hitori Gotoh Ismi, Brotherhood, Raditya AS, Daijin, Bimo Prasetyo, Matia, Joji, Vanilla, Muhammad Asri, Milek Coko, Kentot Lemau, Mitfah, Miftahul Fauzi, King Hitam, Moses 210, Rash, Wrong Houseful, Anugrah, Daging Goreng, Alex Partawan, Stanislaus, Fat Skibidi, Super Gorilla, AJ1B, Sanz OP, Zahran 29, Kila Sigma, WKWKHH, Tik-Tik 016, Salas Oreo, Sio Rubah, Jura, Kaguma, Yasuomin, Oka Muhammad Furkon, Firat, Sofia, North FPS, Vidaren, Razan Gaisan, Arsin, Megan Smith, Resdi Bayu, Dr. Sigit, Invi, Miwau, Boshe Pentan, Antenan, Mal Evangelion, Fadila FR, Anugrah Rizky, Hafan, Zen, Yusuf Kanz, Zekil Hub, Nata, Zikri, El Nokor, Akyar, Fry Sushi 2039, Pau Pau Cie, Taliku, Sabila. Thank you ya semuanya, aman, thanks for watching.